Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kelompok kami akan membahas topik yang menarik, yaitu analisis dan desain supply chain pada kedai macet. Ini adalah salah satu usaha kuliner yang berada di kantin Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Negeri Makassar. Seperti yang kita tahu, supply chain atau rantai pasok yaitu sistem yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemegang bahan baku, proses produksi hingga distribusi kepada pelanggan. Bagi usaha mikro seperti kedai macet, manajemen supply chain yang baik bukan hanya tentang menjaga ketersediaan bahan, tetapi juga tentang bagaimana usaha kecil dapat bertahan dan tumbuh di tengah keterbatasan modal, tenaga, dan fasilitas. Melalui video ini, kelompok kami akan memaparkan kondisi rantai pasok kedai macet saat ini dan tantangan yang dihadapinya serta solusi desain yang bisa diterapkan untuk membuat operasionalnya lebih efisien dan berkelanjutan. Kedai Mace adalah warung makan sederhana yang menyediakan berbagai menu rumahan seperti ayam goreng, sayur, tempe orek, nasi kuning, dan aneka minuman. Setiap hari, bahan baku utama seperti ayam, sayur, dan bumbu dapur dibeli langsung dari pasar tradisional, kemudian diolah di dapur kedai menjadi hidangan siap saji yang disajikan kepada mahasiswa dan dosen di kampus. Jika kita lihat secara sederhana, rantai pasoknya terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, pemasok bahan baku dari pasar, proses pengolahan di dapur kedai, dan yang terakhir, distribusi langsung ke konsumen yaitu pelanggan di kantin kampus. Namun, di balik alur yang terlihat mudah ini, terdapat berbagai kendala yang sering dihadapi dalam kegiatan operasional sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung, ada beberapa masalah utama yang muncul dalam rantai pasok kedai macet dan bunda. Pertama, ketergantungan pada satu pemasok bahan baku di pasar tradisional. Jika pemasok tersebut terlambat mengirim barang atau harga naik tiba-tiba, pemilik kesulitan mencari alternatif lain. Kedua, tidak adanya sistem peramalan, permintaan, atau forecasting. Ketika jumlah pembeli meningkat, stok sering tidak cukup. Sebaliknya, saat kampus libur, banyak bahan yang tidak terjual dan akhirnya terbuang. Ketiga, kapasitas penyimpanan bahan yang sangat terbatas. Karena hanya menggunakan wadah seadanya tanpa pendingin, bahan cepat rusak dan tidak tahan lama. Keempat, sistem pencatatan stok dan keuangan masih manual, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam perhitungan dan sulit untuk menganalisis keuntungan secara akurat. Dan terakhir, pembagian kerja yang belum efisien menyebabkan beban kerja menumpuk pada satu orang, terutama pada jam makan siang, yang akhirnya membuat pelayanan menjadi lambat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, kami memberikan beberapa solusi yang realistis dan sesuai dengan kondisi usaha. Pertama, melakukan spesifikasi pemasok, yaitu menjalani kerjasama dengan lebih dari satu pedagang di pasar tradisional agar pemasokan bahan tetap stabil walaupun salah satu pemasok bermasalah. Kedua, menerapkan forecasting sederhana dengan mencatat data penjualan setiap hari. Data ini bisa dikelola menggunakan aplikasi gratis seperti Google Sheets untuk memperkirakan kebutuhan bahan mingguan. Ketiga, meningkatkan kapasitas penyimpanan bahan dengan membeli kulkas kecil atau wadah kedap udara agar bahan seperti sayuran dan ayam tetap segar lebih lama. Keempat, mulai menerapkan pencatatan digital untuk stok dan transaksi menggunakan aplikasi seperti buku kas atau pos sederhana. Hal ini memudahkan untuk dalam mengontrol keuangan dan menganalisis perkembangan usaha dari waktu ke waktu. Karena pendapatan kedai masih tergolong kecil, pendapatan karyawan baru belum memungkinkan dilakukan. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah menerapkan sistem pembagian kerja yang lebih efektif dan seimbang. Misalnya, satu orang fokus pada pengelolaan makanan, sementara yang lain khusus menangani kasir dan penyajian. Dengan pembagian yang jelas, waktu pelayanan dapat lebih cepat, tanpa harus menambah biaya tenaga kerja. Selain perbaikan di sisi operasional, aspek visual dan kenyamanan kedai juga perlu diperhatikan. Dari hasil observasi, dekorasi kedai masih kurang menarik.
Kursi dan meja sebagian sudah rusak, tenda terlihat usang, dan lantainya masih berupa bebatuan. Dengan sedikit perbaikan seperti mengganti meja kursi secara bertahap, memperbarui tenda, dan mengecor lantai agar lebih bersih dan rapi, suasana kedai bisa menjadi lebih nyaman dan menarik bagi pelanggan. Penampilan yang rapi menciptakan kesan profesional dan meningkatkan minat mahasiswa untuk makan di tempat. Selain efisiensi dan kenyamanan, kedai Macia dan Bunda juga berpotensi mengadopsi konsep yaitu sistem rantai pasok yang ramah lingkungan. Contohnya dengan mengganti kemasan plastik menjadi kemasan biodegradable atau kertas daur ulang serta bekerja sama dengan pengemput untuk mengelola limbah minyak goreng agar tidak mencemar lingkungan. Selain itu, pemilik juga sebaiknya melakukan evaluasi mingguan. Ini untuk meninjau menu yang terlaris, bahan yang tersisa, dan masukan pelanggan. Evaluasi ini membantu usaha berkembang secara bertahap dan konsisten. Dengan menerapkan desain supply chain yang lebih efisien, digitalisasi manajemen, pembagian kerja yang tepat, serta lingkungan yang lebih nyaman, kedai Mace bisa menjadi contoh UMKM kampus yang tangguh, inovatif, dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga hasil analisis dari kelompok kami bisa menjadi inspirasi bagi pelaku usaha kecil lainnya di lingkungan universitas.